Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabarnya kalian pada pagi hari ini? Alhamdulillah sehat semua kan? Baik, seperti biasa sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapat bermanfaat buat kita semua di dunia wal akhirah. Dan juga marilah kita mendoakan apabila ada orang tua kita, guru-guru kita, kerabat-kerabat kita, teman-teman kita, saudara kita yang sedang sakit, marilah kita doakan agar diberikan kesembuhan. Dan juga marilah kita doakan agar virus COVID pandemi 19 segera berakhir, sehingga kita bisa bertatap muka kembali dalam proses belajar mengajar. Berdoa dipersilahkan. Dapat diakhiri. Sekarang kita akan memasuki materi PKN bab 2 kelas 9 semester 2. Sekarang ini udah masuk semester 2. Ingat kalian kelas 9, tolong sikap dan perilakunya dirubah. Yang kebiasaan tidak nggarap tugas, tolong diperhatikan, jangan seenaknya sendiri. Tidak seberapa bulan lagi kalian akan lulus. Kalau kalian ingin sekolah di sekolah favorit kalian, tolong diperbaiki nilainya. Ya. Sekarang dibuka LKS-nya di bab pertama. Materi kita hari ini adalah keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika adalah meskipun berbeda-beda tetapi kita satu jua. Keberagaman. Keberagaman adalah aneka ragam atau berbagai jenis atau beraneka warna. Indonesia merupakan sebuah negara yang beraneka ragam sara. Masih ingat sara? Suku, agama, ras, dan antar golongan. Indonesia beraneka ragam. Ribuan suku, ribuan ras, ribuan suku. 6 agama, ada 6 agama yang diakui sah oleh pemerintah. Bahasa, budaya, dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan suatu keberagaman, dan keberagaman itu yang harus kita jaga. Keberagaman itu yang harus kita jaga bersama sampai kapanpun, karena keberagaman itu indah. Keberagaman itu indah. Bayangkan saja wes lek rumah kita dicat warna hitam saja. Kayak apa? Lah tambah serem ah. Tapi lek rumah kita dicat warna-warni, maka akan indah. Nah, keindahan itu yang harus kita jaga. Silakan dibuka LKS-nya, keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Bangsa Indonesia memiliki keberagaman sara. Keberagaman ini tidak menyebabkan bangsa kita terpecah. Bayangkan, kita beragam tapi kita tidak terpecah belah karena kita menggunakan ideologi Pancasila. Seperti itu. Jadi semuanya yang diberikan oleh para leluhur kita ini, yang dijuangkan, yang dijaga oleh para leluhur kita ini, mari kita jaga kembali. Silakan LKS-nya dibuka. Makna persatuan dalam kebangsaan. Keadaan masyarakat Indonesia yang beraneka ragam merupakan sebuah anugerah dari Tuhan. Alhamdulillah. Kita harus bersyukur. Kita hidup di negara yang beraneka ragam tapi juga aman, nyaman, dan damai. Bayangkan di negara lain ada yang konflik, perang, dan lain sebagainya. Subhanallah. Ini kita harus kita jaga bersama-sama. Tolong ya, pahami. Kita jaga bersama-sama keberagaman negara ini karena banyaknya paham-paham yang melenceng dari Pancasila kita, dari ajaran leluhur kita yang menyebabkan Indonesia terpecah. Itu harus kita hindari. Arti persatuan dan kesatuan. Persatuan berasal dari kata satu yang mengandung makna utuh atau tidak terpecah.
Persatuan berarti perkumpulan dari berbagai komponen yang membentuk menjadi satu. Adapun kesatuan merupakan hasil perkumpulan tersebut yang telah menjadi satu. Makna kesatuan erat hubungannya dengan keutuhan. Jadi makna kesatuan hubungannya dengan keutuhan. Jelas kalau kita nggak bersatu maka kita nggak akan utuh. Kalau kita pecah maka namanya perpecahan, seperti itu. Adapun kesatuan bertanah air Indonesia berarti satu keutuhan dalam wilayah yang dihuni secara turun-temurun oleh bangsa Indonesia. Dengan demikian, persatuan dan kesatuan mengandung arti bersatunya bermacam-macam corak atau beraneka ragam. Jadi inti dari persatuan dan kesatuan itu adalah berkumpulnya dari berbagai macam suku, agama, ras, budaya, bahasa, dan golongan dalam suatu negara yang menjadi satu, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ingat sekali lagi, tolong kita jaga bersama. Berikutnya arti penting negara kesatuan. Arti negara kesatuan. Negara kesatuan merupakan negara yang pemerintah pusatnya mempunyai wewenang untuk mengatur ke seluruh daerahnya. Pemerintah pusat menguasai kedaulatan secara penuh baik di dalam ataupun keluar, di mana hubungan antar pemerintah pusat dengan daerah dan rakyatnya dapat dilakukan secara langsung. Negara kesatuan memiliki dua sistem, yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Ingat, negara kesatuan memiliki dua sistem, sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi adalah semua aspek diatur langsung oleh pemerintah pusat tanpa campur tangan daerah atau tanpa campur tangan pemerintah daerah. Pemerintah daerah hanya berhak untuk menjalankan peraturan pemerintah pusat dan tidak berhak untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Sementara itu, desentralisasi bisa diartikan sebaliknya. Diberi wewenang daerah untuk mengatur dan mengembangkan rumah tangganya sendiri. Tapi pemerintah pusat tetap mengawasi. Jadi intinya gini. Di sini negara kesatuan memiliki dua sistem, sentralisasi dan desentralisasi. Kalau desentralisasi ini, sentralisasi ini yang mengatur daerah, yang mengatur Malang ini yaitu adalah pemerintah pusat dari Jakarta atau jajarannya presiden. Ketika presiden ngomong aturan A, maka di Malang harus ngomong A, seperti itu. Tapi kita negara Indonesia menggunakan sistem yang namanya desentralisasi, yaitu adalah wis Malang, wis wong Malang atau Malang iki, kota Malang ini diberikan kebebasan untuk mengelola atau mengembangkan kota Malang sendiri agar lebih baik, agar lebih bagus. Silahkan nanti buat aturan sendiri juga tidak masalah, nggak ada apa-apa. Yang penting aturan itu baik, begitu. Tapi kami orang pusat tetap mengawasi, seperti itu. Itu namanya desentralisasi. Jadi pemerintah daerah diberikan kewenangan dalam mengembangkan atau mengelola daerahnya sendiri yang disebut dengan otonomi daerah.
Jadi Indonesia menggunakan sistem yang namanya desentralisasi. Berikutnya, Indonesia sebagai negara kesatuan. Bentuk negara kesatuan ditegaskan pada pasal 1 ayat 1 yang menyatakan negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Ini merupakan landasan konstitusional dari persatuan dan kesatuan. Adapun landasan idealnya adalah Pancasila sila ketiga yang menegaskan kembali bagaimana tekad bangsa Indonesia mewujudkan persatuan dan kesatuan. Indonesia merupakan negara kesatuan yang menggunakan sistem desentralisasi. Tadi sudah menyebutkan bahwa Indonesia menggunakan sistem desentralisasi. Jadi sebagai negara kesatuan Republik Indonesia, intinya kita ini sebagai rakyat, ayolah paling tidak kita ikut menjaga Indonesia ini melalui kemampuan kita masing-masing. Intinya seperti itu, kita harus mencegah masuknya sebuah paham yang tidak sesuai dengan Pancasila dan kondisi bangsa Indonesia kita. Itu saja materi kita pada hari ini. Mohon maaf suara saya juga kurang enak karena saya sakit. Sekian, terima kasih. Jangan lupa belajar, tetap jaga kesehatannya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.